Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai teknik radiografi, yaitu tentang teknik radiografi orbita atau mata. Yang di sini yang diperlihatkan pada teknik radiografi ini adalah tulang-tulang mata yang ada di bagian mata. Kita langsung saja masuk ke definisi. Adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau cara pemeriksaan radiografi tulang mata atau orbita sering kita ketahui dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Nah, pada gambar ini terlihat anatomi dari tulang mata ini. Anatomi kompleks dari 14 tulang wajah membentuk beberapa rongga wajah, yaitu rongga mulut atau sering kita sebut dengan oral cavity, rongga hidung, nasal cavities, dan orbita. Orbita ini terdiri dari organ-organ vital, penglihatan, serta pembuluh darah dan saraf yang saling berhubungan. Struktur atau bentuk orbita menyerupai kerucut. Jadi, struktur dari bentuk orbita itu menyerupai kerucut ke dalam ya. Nah, di sini di sebelah kanan adalah gambar dari organ tulang yang ada di rongga orbita. Nah, lingkar orbita atau bagian terluar kerucut disebut base dan bagian ujung posterior kerucut disebut dengan apex. Yang bersamaan dengan foramen optikum, tempat dilaluinya saraf penglihatan dan arteri dari otak ke mata. Orbita ini membentuk sudut kira-kira 37 derajat dari MSP dan membentuk sudut 30 derajat superior dari OML. Seperti yang gambar ini. Orbita ini membentuk sudut kira-kira 37 derajat dari MSP. Oke, kemudian dia membentuk sudut 30 derajat superior dari OML. Nah, orbita ini terdiri dari 7 tulang. Yang pertama adalah frontal bone, ada sphenoid bone, ada small portion of platinum bone, ada zygomatic, ada maxillary, ethmoid bone, dan lacrimal bone. Nah, ini dapat dilihat frontal ini lacrimal yang warna hijau, yang warna pink ini ethmoid. Nah, ini adalah sphenoid. Sedangkan ini yang ungu ini palatin, ini zygoma dan maxilla. Dasar dari orbita atau orbita floor dibentuk oleh dua tulang, yaitu maxilla dan zygoma. Beberapa dinding tengah orbita dibentuk oleh tulang lacrimal yang tipis. Tulang sphenoid dan ethmoid membentuk hampir seluruh bagian posterior orbita. Hanya sedikit yang dibentuk oleh tulang palatin. Nah, selanjutnya opening dan struktur pada posterior orbita. Di sini dapat kita lihat. Nah, di sini foramen optikum merupakan lubang kecil pada tulang sphenoid terletak pada apex cone-shaped orbit. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama. Ini fissura orbita superior merupakan lubang antara greater dan lesser wing pada sphenoid bone, terletak di samping foramen optikum. Nah, ini optic foramen sphenoid, kemudian superior orbital fissura dan inferior orbital fissura. Kemudian fissura orbita inferior, lubang yang terletak antara maxilla, zygomatic, dan greater wing pada sphenoid. Sedangkan sphenoid strut merupakan tulang kecil yang memisahkan fissura orbita superior dan saluran optik. Saluran optik adalah saluran kecil yang masuk ke dalam foramen optikum. Nah, indikasi dari pemeriksaan teknik radiografi orbita ini adalah fraktur orbita, bone abnormalities optic foramen, dan corpus alenium. Ini ada benda asing yang masuk ke organ tulang orbita. Kemudian untuk persiapan, alatnya adalah pesawat sinar X, film dan kaset plus grid. Ini ukurannya 18x24 cm,
stop back, marker, dan lain-lain. Untuk persiapan pasien, komunikasi dengan pasien, dan menghindarkan benda-benda yang mempengaruhi radiograf, seperti benda logam. Proyeksi yang digunakan di sini ada beberapa proyeksi. Yang basicnya adalah PA Cadwell, Pareto Cancel Waters, RIS metode, ini ada PA oblique, Pareto orbital oblique, dan AP oblique, orbito parietal oblique. Yang proyeksi spesial di sini adalah Pareto orbital oblique projection, Hawkes metode, dan PA axial projection, Bertel metode. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah PA axial proyeksi. Ini Cadwell method. Posisi pasiennya PA, karena PA axial ini kan otomatis posisi pasiennya prone ya, tengkurap di atas meja pemeriksaan. Selanjutnya untuk posisi objek, MSP-nya diatur tegak lurus meja pemeriksaan. UML-nya diatur tegak lurus meja pemeriksaan, dahi dan hidung menempel pada meja pemeriksaan, atur margin inferior orbita di tengah kaset. Arah semu sinarnya 20 derajat sampai 25 derajat ke arah kaudat. Kaudat itu ke arah bawah. Kemudian untuk central point-nya, masuk dari occipital, keluar dari margin inferior orbita. Nah ini masuk dari occipital dan keluar dari margin inferior orbita. Respirasi tahan nafas selama eksposi, kaset yang digunakan bisa 24-30. Breaknya 100 cm. Untuk kriteria radiograf, terlihat adalah batas superior petrus pada temporal terproyeksi di kedua batas bawah orbita. Kemudian visura orbita superior terlihat di antara greater lesser wing pada sphenoid. Oke, selanjutnya inilah gambar dari radiograf PA axial Cadwell. Ini terlihat greater wing of sphenoid, superior orbita visura, dan lain sebagainya. Dapat dihafal, dipelajari satu persatu untuk anatomi dari radiograf ter orbita PA axial ini. Selanjutnya kita ke proyeksi berikutnya adalah Pareto orbital oblique proyeksi PA oblique atau RIS method. Posisi pasiennya tidur semi prone atau prone di atas meja pemeriksaan dengan sisi yang akan diperiksa menempel meja pemeriksaan. Jadi jika yang diperiksa itu kanan, maka sisi kanannya menempel pada meja pemeriksaan. Ini posisi pasiennya agak oblik ya, tidur miring. Posisi objek, rongga mata yang diperiksa ditempatkan di tengah kaset, bagian pipi dan dagu menempel pada meja pemeriksaan dan membentuk bidang horizontal agar acantio metal line atau AML tegak lurus terhadap meja pemeriksaan. Kemudian MSP kepala membentuk sudut 53 derajat terhadap meja pemeriksaan. Nah, di sini MSP kepala untuk sudut 53 derajat terhadap meja pemeriksaan seperti ini. Nah, ini posisinya oblik, agak miring. Central ray-nya vertikal tegak lurus, rasionalnya vertikal tegak lurus. Ini ya dia, CR-nya. Kemudian central point-nya ini pada kuadran bawah lateral orbita yang menempel meja pemeriksaan. Respirasi tahan nafas sama eksposi, kaset yang menggunakan 18/24 ini cukup, dapat dibagi dua. Breaknya 100 cm. Kriteria radiograf yang ditampakkan tampak foramen optikum di kuadran lateral bawah pada fossa orbita. Tampak foramen optikum biasa terletak pada ujung sphenoid, tampak os petrosum di bawah orbita. Nah, ini hasil radiograf yang dapat ditampakkan dari proyeksi Pareto orbital oblique, proyeksi RIS metode ini. Nah, ini ada inferior orbita margin yang terlihat. Kemudian superior orbita margin terlihat,
lateral orbital margin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebalikannya dari proyeksi tadi, orbitoparietal oblique proyeksi. Ini AP oblik, tadi PA oblik, sekarang AP oblik. RIS method. Pasien tidur supine di atas meja pemeriksaan. MSP kepala dirotasikan ke kiri jika yang diperiksa orbita bagian kanan. Oke, jadi MSP kepalanya ini dirotasikan ke kiri. Kebalikannya jika yang diperiksa ini adalah orbita bagian kanan. Kemudian MSP kepala dirotasikan ke kanan jika yang dirotasikan orbita bagian kiri. MSP kepala diatur bentuk sudut 53 derajat dan AML diekstensikan sehingga tegak lurus dengan meja pemeriksaan dengan cara pipi, hidung, dan dagu bentuk bidang horizontal. Nah, ini untuk central ray-nya vertikal tegak lurus. Nah, ini pada kuadran bawah, CP-nya pada kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Seperti ini ya, ini sama seperti tadi, 53 derajat bentuk sudut. Cuman bedanya ini pasiennya dia AP oblik. Respirasi dan napas selama eksposi, kasetnya 18x24 dibagi 2. Kriteria radiograf yang ditampakkan, tampak foramen optikum di kuadran lateral bawah pada fossa orbita, tampak foramen optikum biasa terletak pada ujung sphenoid, tampak ospit rosum di bawah orbita. Ini radiograf yang ditampakkan, superior orbita margin, lateral orbita margin yang di sini, kemudian optik kanal dan foramen ini, dan lain sebagainya. Proyeksi selanjutnya ada parieto orbital oblique proyeksi, ini PA oblik, ini Hawkes metode. Nah, di sini dapat kita lihat posisi pasiennya tidur semi prone di atas meja pemeriksaan pada sisi kanan yang akan diperiksa. Oke, ini contohnya sisi kanan yang akan diperiksa. Tangan kanan dibawa ke belakang tubuh, tangan kiri fleksi di depan tubuh. Kaki kiri lutut ditekuk di depan tubuh dan kaki kanan lurus. Ini untuk kenyamanan pasien dan mempermudah dalam memproyeksikan. Posisi objeknya rongga mata yang diperiksa ditempatkan di tengah kaset, kemudian bagian pipi, hidung, dagu menempel pada meja pemeriksaan. UML tegak lurus terhadap kaset, kepala fleksi, MSP kepala diatur sehingga membentuk sudut 20 derajat terhadap meja pemeriksaan. Oke, di sini obliknya dia bersudut 27 derajat, central ray-nya 7 derajat ke kaudat, CR-nya 7 derajat ke kaudat ya. Central point pusatkan ke arah orbita yang dekat dengan kaset. Oke, respirasi dan nafas selama eksposi. Kasetnya 18x24, FD-nya 100 cm. Kriteria radiograf, tampak foramen optikum di kuadran lateral bawah pada fossa orbita, tampak foramen optikum biasa terletak pada ujung sphenoid, tampak os petrosum di bawah orbita, sphenoid strut terlihat pada pertengahan lingkaran orbital, di mana strut memisahkan saluran optik dan visura orbita superior. Nah, ini hasil radiograf yang dihasilkan, terlihat superior orbital margin, ini sphenoid strut, ada superior orbita visura di sini. Dan selanjutnya ada P-axial proyeksi atau sering disebut dengan Bertel method. Nah, ini khusus untuk posisi pasiennya P-axial proyeksi ini erect, berdiri ya. Posisi objeknya bahu sama tinggi, dahi dan hidung menempel grid atau bucky stand. UML tegak lurus grid atau bucky stand. Nah, central ray-nya di sini adalah ke arah sepalat, yaitu 20-25 derajat. Sedangkan central point-nya 3 inci inferior, occipital keluar melalui nascent. 3 inci inferior occipital. Kemudian untuk respirasinya di sini tahan nafas selama eksposi, kaset yang digunakan adalah 18x24 cm
FFB-nya adalah 100 cm. Selanjutnya untuk kriteria radiograf, visura orbita inferior terlihat di antara bayangan lateral, pterygoid, lamina pada sphenoid, dan condylar processes pada mandibula. Ini radiograf yang dapat ditampakkan pada proyeksi biaxial proyeksi di sini. Superior orbital margin, styloid processes, kemudian nasal cavity, mandibular ramus ini, kemudian yang di sini adalah lateral pterygoid lamina, kemudian inferior orbital visura. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan mengenai teknik radiografi orbita atau tulang mata. Selamat belajar, semangat selalu. Salam radiasi.